Halo semua, saya Inka dan selamat datang di video pembahasan komik. Kali ini kita akan kembali melanjutkan cerita bagian ke-17 dari manhwa yang berjudul God Slayer. Bagi kalian yang baru di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan jika sudah, saya ucapkan terima kasih banyak dan selamat bergabung. Melanjutkan cerita sebelumnya, tindakan Bemming tersebut tentu saja membuat Anchor sangat marah. Namun ia malah menjadi sangat ketakutan pada saat Bemming menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Anchor langsung berlutut dan memohon pengampunan dari Bemming dan Tengu. Karena selama ini ia sudah menggunakan nama Tengu demi melancarkan aksi kotornya. Untuk sejenak, Bemming dan Tengu mengira jika Anchor benar-benar sudah jera dan sadar akan kesalahannya. Tapi ternyata semua itu hanyalah pengalihan semata. Anchor sengaja mengulur waktu agar dirinya bisa membangkitkan kekuatan iblis yang ada pada anak buah Yingfei, dan kemudian menggunakan mereka sebagai boneka untuk menyerang Bemming dan Tengu. Kini terjawablah sudah alasan kenapa Yingfei dan anak buahnya sangat tunduk dan patuh terhadap Anchor. Karena rupanya kapsul iblis yang Anchor berikan kepada mereka tidak hanya berisikan kekuatan iblis, namun juga berisikan kesadaran Anchor. Sehingga siapapun yang sudah menggunakan kapsul tersebut secara otomatis akan berada dalam kendali Anchor. Anchor mengira jika cara liciknya tersebut akan berhasil menghalau Bemming dan Tengu. Tapi rupanya usahanya tersebut berakhir sia-sia saja. Sekawanan iblis kecil yang Anchor kerahkan tentu bukan masalah besar bagi mereka berdua. Dan hanya dalam waktu yang singkat, Bemming sudah berhasil menyadarkan anak buah Yingfei dari pengaruh Anchor. Alhasil, Anchor yang sudah terpojok pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain menuruti kemauan Bemming. Ia terpaksa memberikan berbagai informasi yang dirinya ketahui mengenai kapsul iblis dan juga ras naga. Dan berkat informasi tersebut, Bemming pun tahu jika dalang di balik kapsul iblis tersebut tidak lain adalah si pria misterius yang sudah membunuh ibunya. Bocornya informasi rahasia tersebut membuat kutukan yang ada di dalam tubuh Anchor pun menjadi aktif. Kutukan itu memang sengaja ditanamkan oleh si pria misterius kepada setiap anggotanya, agar informasi rahasia mereka tetap terjaga. Kutukan itu tidak hanya menargetkan Anchor, tapi juga menargetkan semua orang yang sudah mendengar rahasia tersebut, baik yang sengaja ataupun tidak. Bemming sendiri bisa merasakan tekanan energi yang sangat kuat dari kutukan tersebut. Bahkan saking kuatnya, Tengu yang biasanya begitu bersemangat ingin menghabisi lawan-lawannya, kini malah terdiam mematung, seolah rasa ketakutan sudah merasuki jiwanya. Tengu yang semula berniat ingin melarikan diri dari pertarungan tersebut pun terpaksa mengurungkan niatnya, karena kutukan tersebut sudah lebih dulu mengisolasi tempat itu. Sehingga mau tidak mau, Tengu dan Bemming pun terpaksa harus mencoba untuk menghadapinya. Sadar jika musuh yang mereka hadapi kali ini sangat tangguh, Bemming dan Tengu lantas memilih untuk menggunakan mode iblis mereka. Dan setelah itu, mereka pun langsung melancarkan serangan ke arah kutukan tersebut. Sayangnya, kekuatan sang kutukan ternyata jauh lebih kuat dari perkiraan mereka. Jangankan menyentuhnya, serangan bertubi-tubi yang Bemming lancarkan bahkan tidak membuat ia bergeming sama sekali. Pedang Demon Slicer yang diharapkan bisa membantu pada pertarungan kali itu juga dibuat hancur tak tersisa olehnya. Alhasil, Bemming dan Tengu benar-benar dibuat tak berdaya oleh si kutukan. Dan hanya dengan sekali serangan, si kutukan pun mampu menghempaskan Bemming dan Tengu hingga membuat mereka berdua terluka sangat parah. Di saat harapan untuk hidup seolah sudah sirna, Bemming dan Tengu malah mendapat bantuan tidak terduga. Sosok iblis kuat bernama Yushiki yang selama ini bersemayam di dalam pedang Demon Slicer pun menampakkan dirinya. Walaupun kutukan itu terlihat begitu kuat, namun ia bukanlah tandingan Yushiki. Yushiki berhasil membantainya hanya dengan satu serangan mematikan. Yushiki ternyata tahu jika kutukan tersebut berasal dari Gaze of Chaos. Gaze of Chaos sendiri adalah sebuah kekuatan gelap yang sangat mengerikan. Kekuatan yang sama yang telah membunuh Dewa Erlang dan juga membantai surga pada zaman kuno. Sementara itu, setelah sekian lama, Yushiki dan Tengu akhirnya kembali bertemu. Dahulu mereka berdua berada di pihak yang sama sebagai kelompok iblis besar yang menentang Dewa Erlang. Namun kala itu Yushiki berhasil ditaklukkan oleh Dewa Erlang dan kemudian disegel di dalam pedang Demon Slicer.
Dan karena Demon Slasher memilih Beming sebagai tuannya, Yushiki pun secara otomatis menjadi terikat dengan Beming, sama halnya seperti Tengu. Jika Beming mati, baik Yushiki ataupun Tengu juga akan ikut mati. Meski sangat terpaksa, Yushiki kemudian menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan nyawa Beming. Singkat cerita, Beming yang berhasil melalui masa-masa kritisnya akhirnya siuman pada siang itu. Di sana juga sudah ada Yu-Er, Shen, dan juga Yingfei beserta anggotanya. Mereka semua sangat lega setelah mengetahui kondisi Beming baik-baik saja. Meski begitu, Beming masih belum bisa lepas dari rasa ketakutan akibat pertarungan sebelumnya. Ia benar-benar tidak mengira jika mereka akan bertemu dengan lawan setangguh itu. Beming yang penasaran dengan sosok Yushiki kemudian bertanya kepada Tengu. Lalu diceritakanlah jika Yushiki adalah salah satu iblis besar yang sangat kuat. Bahkan dahulu sebelum ras naga berubah menjadi dewa, Yushiki pernah membantai sebagian besar iblis naga seorang diri. Karena ras naga sudah lebih dulu membantai negeri tempat Yushiki berada. Hingga suatu waktu dalam perjalanan kehidupannya, Yushiki malah berhadapan dengan Dewa Erlang, dan kemudian berakhir tersegel di dalam pedang Demon Slasher. Mendengar semua cerita tersebut, Beming malah menjadi sangat senang, karena dalam benaknya, Yushiki akan menjadi salah satu kekuatan tempur yang bisa ia andalkan. Tapi Tengu memperingati Beming kalau Beming tidak boleh berdiam diri dan hanya bergantung dengan kekuatan Tengu dan Yushiki. Karena bagaimanapun, Beming juga harus melatih dirinya sendiri dan membangkitkan potensi yang masih terkubur dalam dirinya. Apa yang Tengu katakan memang benar adanya, dan Beming juga menyadari akan hal itu. Untuk itu, langkah pertama yang Beming ambil adalah merekrut Yingfei dan anggotanya untuk menjadi sekutu. Walaupun mereka hanyalah manusia biasa, tapi Beming sangat yakin jika kelak mereka akan sangat berguna dan akan sangat membantu dalam perjalanan Beming ke depannya. Selanjutnya, Beming lalu memberitahukan kepada Yingfei dan yang lainnya mengenai langkah yang akan dirinya ambil, yaitu Beming akan bergabung dengan organisasi Chongmingju. Setelah menjelaskan Chongmingju kepada mereka semua, Beming pun mempersilahkan Yingfei dan yang lainnya untuk pulang terlebih dahulu. Dan pada waktunya tiba, Beming akan segera mengumpulkan mereka kembali. Berhubung Muruksu adalah satu-satunya orang yang bisa membantu Beming untuk bergabung dengan Chongmingju, tanpa menunggu lagi, ia pun segera menghubunginya dan mengutarakan maksud tujuannya. Secara kebetulan, Chongmingju ternyata juga sedang mengadakan rekrutmen tahunan. Sebuah awal yang sangat bagus bagi Beming dan timnya untuk bergabung. Malam harinya, sebuah mimpi aneh dan menyeramkan membangunkan Beming dari tidurnya. Dalam mimpi tersebut, Beming melihat dirinya dan Tengu dihabisi oleh kekuatan Gaze of Chaos. Di saat bersamaan, Beming dan Tengu merasakan kehadiran sesuatu yang kuat berada tak jauh dari mereka. Rasa penasaran mendorong mereka berdua untuk mencari tahu dari mana energi tersebut berasal. Dan setelah diselidiki, ternyata itu adalah Yushiki. Ia sengaja keluar dari tubuh Beming hanya untuk merasakan udara bebas yang selama ini tidak pernah ia dapatkan ketika tersegel di dalam pedang Demon Slasher. Berhubung sekarang jiwanya terikat dengan Beming, Yushiki pun berniat untuk mengajari Beming cara bertarung secara efisien, sehingga kekuatan iblis Beming tidak cepat terkuras seperti yang sudah-sudah. Tapi sebelum itu, Yushiki membutuhkan air hujan dalam jumlah yang banyak untuk memulihkan kekuatan spiritualnya. Yang Yushiki butuhkan sebenarnya bukanlah air, melainkan roh spiritual yang terkandung di setiap butiran air hujan. Itulah alasan kenapa Yushiki juga dikenal sebagai Rain Master, karena sumber kekuatan utamanya berkaitan dengan hujan. Keesokan harinya, Beming dan anggota timnya pun dijemput oleh Muruksu. Mereka kemudian dibawa menuju markas Chongmingju untuk mengikuti sesi ujian. Sesampainya di sana, Beming cukup terkejut karena jumlah calon hunter ternyata tidak sebanyak yang ia kira. Semua itu terjadi karena Chongmingju sangat selektif dalam memilih kandidat yang boleh ikut berpartisipasi. Selanjutnya, Beming dan timnya akan melakukan uji tekanan roh untuk menguji kelayakan mereka dalam mengikuti ujian. Sialnya, di sana Beming malah bertemu kembali dengan Lulu, si gadis kecil yang pernah berseteru dengan dirinya. Sontak Lulu pun berniat untuk membalaskan dendamnya kepada Beming. Dengan posisinya sebagai salah satu panitia ujian, tentu saja Lulu akan memiliki banyak sekali kesempatan untuk melampiaskan dendamnya. Posisi Beming juga semakin terancam karena kakak Lulu yang bernama Yan Yang juga akan terlibat untuk membalaskan dendam adiknya.
Selanjutnya, masing-masing peserta kemudian diberikan satu batu roh, dan mereka diminta untuk menyalurkan energi roh ke batu tersebut hingga batu roh memancarkan cahaya. Sayangnya, percobaan pertama Bemming gagal, karena kekuatan roh dirinya sudah terkuras habis oleh Yoshiki. Tidak ingin melepaskan Bemming begitu saja, Yan Yang pun segera memberikan Bemming batu roh kelas bawah, agar Bemming bisa lolos dalam seleksi tersebut. Dan dengan begitu, maka rencana balas dendam ia dan Lulu akan berjalan dengan semestinya. Alhasil, Bemming dinyatakan lolos dalam seleksi tersebut, meskipun ia menduduki peringkat terbawah. Di hadapan Bemming, Yan Yang dengan sombongnya kemudian memperkenalkan dirinya sebagai tunangan Muruksu. Selain itu, ia juga menyombongkan reputasinya sebagai penguji ujian termuda yang dimiliki oleh Chong Mingju. Prestasinya tersebut tentu saja membuat Yang Yang merasa dirinya jauh lebih unggul daripada Bemming, sehingga ia tidak segan untuk mengatakan bahwa Bemming sangat tidak sepadan jika ingin bersaing dengan dirinya. Bukannya marah atau membalas kesombongan Yan Yang, Bemming lebih memilih untuk tidak memperdulikannya sama sekali. Selanjutnya, Bemming dan para peserta yang lain diarahkan untuk memasuki ujian tahap kedua. Di sana para peserta akan dihadapkan dengan monster yang sangat ganas, dan mereka harus bisa menaklukkannya. Di saat-saat seperti itu, Muruksu malah berusaha menjelaskan mengenai pertunangan dirinya dengan Yan Yang. Pertunangan mereka bukan didasari oleh rasa suka, melainkan karena ambisi keluarga Muruksu yang ingin meningkatkan status keluarganya. Sebab keluarga Yan Yang berada 2 tingkat di atas keluarga Muruksu. Bemming memahami kondisi tersebut. Ia hanya berpesan kepada Muruksu jika sebenarnya pernikahan bukanlah hal yang bisa diatur oleh orang lain, meski keluarga sekalipun, karena hal itu adalah keputusan pribadi. Dengan kata lain, Muruksu berhak untuk meninggalkan Yan Yang dan pergi mengejar seseorang yang benar-benar ia cintai. Muruksu pun hanya diam setelah mendengar nasihat Bemming tersebut. Setelah itu, Bemming lalu pergi meninggalkan Muruksu, karena ia harus segera memasuki arena untuk mengikuti ujian tahap kedua. Berhubung dalam ujian tersebut para peserta diharuskan untuk membentuk tim, Bemming pun terpaksa bergabung dengan 4 peserta lainnya, walaupun mereka tampaknya tidak terlalu bersahabat. Dan benar saja, mereka berempat meremehkan Bemming dan mengatakan jika Bemming hanya akan menjadi beban dalam tim. Karena sudah terbiasa dengan perlakuan seperti itu, Bemming hanya merespon mereka dengan senyuman. Setelah mereka semua memasuki arena, seekor monster lalu dilepaskan dari kandangnya. Berbeda dari monster yang sudah-sudah, tim Bemming justru berhadapan dengan seekor monster kecil yang terlihat begitu lemah dan ketakutan. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan tersebut, mereka berempat pun langsung berusaha menghajar monster malang itu. Tapi berbeda dengan Bemming, ia tahu persis jika si monster sebenarnya tidak ingin bertarung melawan mereka. Bahkan ia berusaha untuk mencari jalan keluar dari arena. Namun tidak lama berselang, monster kecil itu tiba-tiba lepas kendali akibat dipicu oleh Yan Yang. Dan rupanya, Yan Yang memang sudah mengatur sesi ujian tersebut untuk mencelakai Bemming. Sayangnya Yan Yang tidak menyadari jika Bemming jauh lebih pintar daripada dirinya. Bemming diam-diam sudah bisa menebak skenario yang akan dimainkan oleh Yan Yang, dan ia sudah memikirkan cara termudah untuk mengatasinya. Setelah 4 rekannya dibuat tidak berdaya oleh sang monster, Bemming pun mengambil alih pertarungan tersebut dan maju seorang diri. Walaupun kekuatan Bemming saat ini baru terisi sebanyak 10%, tapi itu sudah sangat cukup baginya untuk menaklukkan monster tersebut. Semua orang pun dibuat terkejut dengan aksi Bemming yang mampu membanting si monster seorang diri. Di saat bersamaan, alat pemicu yang ditanamkan Yan Yang pada si monster semakin memaksanya untuk menyerang Bemming dengan membabi buta. Bemming yang tidak punya pilihan lain terpaksa menghantam si monster dengan keras hingga membuatnya tak sadarkan diri. Dan entah apa yang sedang direncanakan oleh Yan Yang, ia tiba-tiba saja menganjurkan tim Bemming untuk segera membunuh monster tersebut. Dengan iming-iming mereka akan mendapatkan nilai tertinggi pada ujian kali itu. Tapi Bemming menolak, sebab ia tahu jika Yan Yang masih menyiapkan segudang perangkap untuk dirinya, dan tidak akan berhenti sebelum ia berhasil membalaskan dendam kepada Bemming. Penolakan Bemming tersebut seketika membuat semua orang menjadi bertanya-tanya mengenai alasannya. Sebab sangat jarang sekali ada orang yang mau mengampuni seekor monster yang jelas-jelas sudah membahayakan nyawa mereka sendiri.
Untuk menjawab rasa penasaran orang-orang tersebut, Beming lalu mengatakan jika monster itu sebenarnya bukanlah monster yang ganas, dan ia sama sekali tidak berniat untuk menyakiti para peserta. Beming bahkan berani mengatakan jika dirinya bisa membuktikan perkataannya tersebut. Sontak semua orang pun tertawa mendengar perkataan Beming, sebab bagaimana mungkin Beming bisa menjinakkan seekor monster buas yang sudah hilang kendali. Meskipun mereka semua sudah melihat kemampuan Beming yang cukup memukau, tapi tetap saja hal itu sangat mustahil bisa dilakukan oleh Beming. Merasa tertantang, Yan Yang pun menawarkan sebuah taruhan kepada Beming. Jika Beming berhasil membuktikan perkataannya, maka mereka semua akan dinyatakan lulus dalam seleksi tersebut. Namun jika Beming gagal, maka ia akan di-ban permanen dari organisasi Chongmingju. Tanpa berlama-lama lagi, Beming pun langsung membuktikan di hadapan semua orang jika apa yang ia katakan bukanlah sebuah kebohongan. Setelah Beming berhasil menyerap energi iblis dari monster tersebut, perlahan sang monster pun kembali ke wujudnya semula, menjadi seekor monster kecil yang terlihat sangat menggemaskan. Baiklah, sampai di sini dulu ceritanya. Terima kasih kalian sudah menjadi penonton setia di channel ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian yang juga menyukai konten seperti ini. Dan selagi menunggu channel ini update, saya sangat merekomendasikan kalian untuk mampir dulu di channel kami yang lain. Caranya sangat mudah, kalian bisa klik link yang saya pin di kolom komentar. Saya Inka, dan sampai ketemu di alur cerita yang selanjutnya.